Ya terus terang saya down dengan kondisi yang seperti ini. Kamera standby, rolling, udah rolling, and action. Nama saya Kristina Utami Wijayanti. Saya tinggal di Semarang. Saya mulai usaha ini dari tahun 2011. 2011 itu waktu itu sebenarnya hanya iseng aja. Waktu itu saya beli 800.000. Itu sudah gerobak, tempat sama peralatannya. Nah, tapi waktu itu kan saya terkendala dengan saya masih punya anak kecil. Saya terus cari karyawan, orang Klaten. Lah, dari jualan pertama itu ya memang ada rasa ya rada isin, karena nyen sewu, saya kan sarjana karo dodol nasi kucing kan saya gitu. Lah terus orang Klaten itu setiap saya jualan itu saya kan bikin sendiri, tak suruh jualin orang itu, tapi setiap pulang itu hasilnya nol, nggak ada. Lah terus saya cari karyawan lagi, orang Kuningan. Setoran pertama bagus, tapi akhirnya juga gitu juga, barangnya habis tapi uangnya nggak ada. Lah terus berjalannya waktu, anak saya juga sudah besar, saya buka sendiri. Buka sendiri tuh alhasil lumayan, meskipun baru sekali saya jualan sendiri tapi hasilnya luar biasa. Lah terus berjalan terus 2015 bapaknya kerja di pelabuhan itu ada hasil yang luar biasa Pak, karena waktu itu dia kan kerja di pelabuhan itu bisnis kayak apa, kulit gitu loh, dia ekspor. Saya hasilnya luar biasa. Dari hasil penjualan kulit itu, 1 bulan itu saya nggak mati 35 juta. Tapi yang namanya uang yang sewu ya, nggak dari keringat sendiri. Ya istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh dit setan dipangan demit gitu. Jadi saya nggak punya hasil apa-apa. Saya bisa beli mobil, saya beli ini, tapi sekarang hasil itu nggak ada. Terus saya tetap menekuni angkringan ini. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai kuliah, sampai sekarang puji Tuhan dia diangkat di pegawai negeri. Nah, tapi di Bandung. Ini saya tinggal satu lagi anak saya laki-laki kelas 3 SMA di Kesatrian. Nah, saya juga sangat bersyukur karena dengan angkringan ini. Tapi sebelumnya, maaf ya Pak, saya 2020 suami saya kena kayak istilahnya kayak godo gitu. Lah saya ditinggal sama suami saya sementara. Waktu itu saya lagi lagi tingginya butuh biaya. Satu, biaya rehab rumah, yang kedua biaya sekolah anak. Itu kan luar biasa toh Pak. Lah dengan adanya saya ditinggal ini, otomatis kan saya menanggung utang. Tapi saya optimis dengan saya jualan ini, saya bisa menyelesaikan semua. Nah, sampai sekarang saya tinggal 1 tahun lagi angsuran saya selesai. Saya hanya berdoa mudah-mudahan saya diberi kuat. Luar biasa. Iya, saya bisa beli mobil, saya bisa beli tanah, saya bisa beli, tapi saat ini saya nggak punya apa-apa gitu loh. Itu ujian saya luar biasa waktu itu. Setelah ujian saya itu ya itu tadi, saya terus ditinggal. Ya terus terang saya down dengan kondisi yang seperti ini. Saya terus terang saya down, tapi saya tetap optimis saja. Saya hanya minta sama Tuhan, saya dikuatkan gitu aja.
saya pasrahkan pada Tuhan. Saya kalau sebenarnya saya tipe orang yang nggak mau didengar. Sebenarnya saya seperti itu. Saya hanya semua itu saya pasrahkan pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu punya rencana yang indah. Saya luar biasa Pak. Saya tidak berhenti-berhentinya saya bersyukur pada Tuhan. Karena saya selalu tanamkan sama anak-anak saya. Kamu bisa seperti ini dari usaha angkringan. Saya bisa seperti ini pun juga dari usaha angkringan. Saya nggak punya usaha lain. Karena apa? Dulu saya pernah ada usaha join sama orang, catering. Yo bubar. Terus saya ada barmindo di Pamularse. Yo joinan sama orang. Tapi ya itu ya hilang. Karena terus saya jadi mikir Pak, segala usaha itu kalau bukan kita sendiri yang megang, nggak akan bisa. Gitu. Meskipun ada karyawan pun jangan terlalu percaya sama karyawan. Kalau saya begitu, mungkin kalau yang lain monggo, tapi kalau saya karena saya sudah pengalaman 2 kali karyawan begitu, jadi sampai saat ini pun saya tak cekel sendiri ya puji Tuhan. Saya bisa seperti ini sampai sekarang. Ya ini jujur aja Pak, saya angkringan itu satu harinya lebih dari 1. Saya lebih dari 1, tapi ini setelah saya jualan pagi, setelah pandemi itu, saya kan jualan pagi, itu saya luar biasa. Dulu saya jualan malam itu paling dapatnya cuma 800. Ya bukan cuma sih Pak, saya syukuri 800, 700. Itu aja dari sore jam 3 sampai jam 12 malam, kadang jam 1. Mungkin Tuhan juga punya rencana lain kan Pak, saya sudah tua, umur saya sekarang sudah 51. Kalau saya jualan malam, kan kena angin malam, kena ini mungkin tenaga sama raga saya kan mungkin juga terus enggak Nah terus setelah pandemi itu saya berpikir tak buka pagi aja. Setelah saya buka pagi, puji Tuhan. Ya kalau saya membuka usaha itu sebenarnya dulu itu enggak terlintas Pak. Terus terang saya enggak terlintas. Karena apa? Saya dulu, suami saya kan kerja di pelabuhan itu toh. Saya di rumah sebagai ibu rumah tangga karena saya punya anak kecil. Meskipun dulu itu saya sehari cuma dikasih jatah 20 sampai 30 ribu sehari. Saya masih antar jemput anak sekolah itu waktu itu 8, kalau nggak salah 8, 7 anak. Waktu saya awal buka itu saya buka dari jam 3 sampai jam 12 malam. Itu kadang sampai jam 1 malam. Tergantung itu pembeli kan. Karena waktu itu kan belum pandemi. Nah saya buka malam itu kalau yang Bu Suradi dulu itu kan hanya istilahnya kayak biasa gitu ya Pak. Lah saya tak pakai lampu-lampu, terus tak kasih meja kecil, kan otomatis pelanggan-pelanggan pada datang. Lah di tengah-tengah saya membuka usaha dengan sudah istilahnya sudah berjalan, si Mbak ini mau minta lagi usaha saya karena dia tahu kalau usaha ini saya istilahnya maju gitu loh. Lah saya karena dulu saya sudah matur tak kontrak aja, tapi beliau kan bilang udah saya nggak mau jalan, dibeli aja gitu. Lah setelah ini maju kok mau diminta ya saya nggak boleh toh Pak. Dulu mau tak kontrak aja nggak mau, tapi sekarang sudah maju malah mau diambil ya nggak mau, ya nggak boleh. Saya minggu libur, karena apa? Saya kalau minggu itu biasanya, saya kan nggak hanya usaha ini angkringan. Saya pertama memang usaha angkringan Pak, tapi berjalannya waktu saya kan bisa masak sendiri karena angkringan yang saya jual ini semua dari saya semua, nggak ada yang setoran. Kerupuk pun saya bungkusi sendiri. Karena apa? Saya berpikirnya apa? Kalau setoran itu kalau hanya 1 yang disetor nggak apa-apa Pak. Tapi kalau lebih dari 1 mungkin 2, 3 disetor. Kalau pas bareng-bareng datang, ya kalau kita ada uang lah. Kalau nggak ada uang kan kita malah mumpet sendiri toh. Makanya saya ada yang nawarin apa-apa, maaf Pak, saya nggak menerima titipan. Gitu. Semua dari saya sendiri. Lah setelah saya buka angkringan ini, saya kan terus berkembang gitu Pak. Saya buka catering di rumah. Kalau saya itu gini Pak, prinsip Jawa itu ngadang-ngadang tetes ngembun, kan gitu.
artinya begini, saya juga nggak tahu siapa yang mau beli nasi saya. Istilahnya gini Pak, saya dari rumah itu istilahnya beli bungkus nasi 50 kasarnya. Saya kan nggak tahu toh siapa yang mau beli nasi saya, mau laku apa enggak kan saya nggak tahu. Saya hanya pasrahkan sama Tuhan gitu aja. Ya untuk YouTube Ruang Bisnis yang takut usaha, pokoknya jangan takut. Cuman saya berpesan aja, segala sesuatu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu. Pokoknya jangan takut apa yang kita lakukan itu jangan takut nggak laku gitu aja, nah, gitu. Ya itu juga meskipun sarjana, yang penting itu jangan malu. Satu, jangan malu. Kedua, melakukan usaha itu dengan sungguh-sungguh. Dari angkringan itu saya sampai sekarang bisa beli rumah, bisa nyekolahke anak, bisa menjadikan anak PNS. Saya syukuri, benar saya syukuri Pak. Percayalah bahwa siapa yang akan menabur akan menuai. Dan ketuklah pintu maka aku akan membukakan gitu. Terima kasih. Iya. Asik, seru banget.